Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program talk show yang akan menemani istirahat Anda. Nah pemirsa, bagaimana dengan keluarga kita ataupun keluarga orang lain ataupun pihak lain yang memang sudah terlibat dengan narkoba? Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, temukan jawabannya bersama kami dalam diskusi hari ini dengan topik rehabilitasi narkoba. Dan hari ini bersama Ibu Desi Rosdiana MKM, menanggung jawab bidang rehabilitasi BNN Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, hari ini saya tepat sekali mengundang Ibu Desi, memang pakarnya nih Bu ya. Siap. Siap. Baik, dan juga ada Pak Muhammad Nasir Esos, Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat Kesbangpol Kota Banda Aceh. Nah, tentu juga koordinasi ya juga sinergi yang dilakukan oleh Kesbangpol dengan BNN juga terus dilakukan ya untuk bagaimana kita melakukan pencegahan, tindakan dan juga bagaimana tahap rehab ini apabila memang sudah terlibat dengan narkoba ini. Nah, coba saya kembali ke Bu Desi dulu nih ya. Bu Desi, artinya apakah setiap mereka yang sudah terlibat dengan narkoba ini harus direhab atau diberikan sanksi sudah cukup? Ya. Bagaimana Bu Desi? Oke. Terima kasih. Kalau kita bicara tentang narkotika itu kan kita harus rujukannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, di Undang-Undang 35 itu disebutkan jelas untuk kasus-kasus penyalahgunaan narkoba itu tempatnya adalah rehabilitasi. Nah, tentu saja pembatasan kasus ini juga harus melalui tahap-tahap. Misal jika ada kasus ditangkap misalnya, dilakukan upaya-upaya yang mungkin seperti asesmen, apakah benar-benar dia pecandu atau memang dia terlibat jaringan atau dan lain sebagainya. Sehingga nanti pada akhir dari kasus tersebut ada suatu kesimpulan apakah dia itu pecandu atau dia terlibat jaringan. Nah, kalau dia jatuhnya ke pecandu, maka tempatnya itu adalah rehabilitasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tadi yang mengatakan, terutama di pasal 54 sampai dengan pasal 59, kalau nggak salah saya. Jadi sebutkan kasus-kasus pecandu atau penyalahgunaan narkoba itu tempatnya adalah rehabilitasi. Ya. Dan masyarakat wajib melaporkan bila ada pecandu di lingkungannya. Untuk anak di bawah umur, orang tua wajib melaporkannya. Dan itu tidak dikenakan pidana selama dia masih dalam kasus batasannya sebagai pecandu. Nah, lain halnya jika dia nanti bukan dikategorikan sebagai pecandu dari hasil asesmen. Nah, asesmen tadi antara pihak aparat kepolisian, BNN, dan kejaksaan. Nah, jadi nanti itu yang membatasi. Sehingga rehabilitasi ini menjadi penting buat kita laksanakan. Baik. Artinya juga rehabilitasi adalah hal yang sangat penting dilakukan bagi mereka yang sudah terlibat dengan narkoba. Nah, artinya siapapun dia yang terlibat, kalau kita katakan bahwa yang terlibat itu tidak hanya usia mungkin usia dewasa ya, anak-anak juga, anak-anak, remaja, apalagi yang dewasa itu juga semua harus melalui tahap rehabilitasi. Nah, mungkin dari kalangan-kalangan ini ada rehabilitasi khusus tidak atau dibedakan atau disamakan? Apa, Desi? Jadi kalau bicara tentang rehabilitasi ya, ini kita udah spesifik ya. Jadi rehabilitasi penyalahgunaan narkoba itu kan kita kategorikan ada dua nih. Ada yang rehabilitasi medis, ada rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis itu bersifat untuk pengobatan sehingga pecandu itu bisa hilang ketergantungannya. Sementara untuk rehab medis sendiri, rehab sosial tadi, kita membuat si pecandu tadi setelah dia berhenti dia harus siap untuk kembali ke masyarakat. Dia lebih kompleks. Nanti rehab fisiknya, kemudian dilihat nanti masalah skillnya, sehingga selesai dia rehabilitasi itu dia siap untuk kembali beraktivitas dengan masyarakat. Karena pecandu itu kan kalau dia memang sudah kategori berat itu kan sudah mulai mengganggu kehidupan sosial masyarakatnya. Nah, itu ada dua. Nah, kemudian rehabilitasi itu sendiri ada beberapa klien ya yang tadi saya sebutkan.
Jadi ada rehabilitasi yang kliennya berasal dari voluntary. Itu adalah klien yang memang datang ke kita itu secara sukarela. Sukarela dalam arti kata dia sadar bahwa dia itu harus direhab, ataupun dia dibawa oleh keluarganya yang sudah mulai mengganggu, sudah mulai mengarah yang aneh-aneh sehingga keluarganya merasa terganggu dan membawa. Itu masuk kasus kategori voluntary. Nah, ada satu lagi rehabilitasi yang kita jalankan ini berasal dari klien yang kasus hukum atau disebut compulsory. Jadi kasus hukum di sini bila ada tangkapan dari pihak aparat kepolisian, kemudian dilakukan asesmen, kemudian dirujukan dibawa ke BNN untuk diasesmen. BNN mengeluarkan hasil rekomendasi bahwa mereka pecandu, bukan kasus lainnya. Sehingga pada persidangan hakim memutuskan si klien adalah sebagai penyalahguna atau pecandu. Sehingga hasil dari keputusan hakim itu akan dirujukan ke BNN untuk direhabilitasi. Dan klien ini ada hasil keputusan yang legal dari pihak kejaksaan atau hakim. Nah, itu tadi yang beberapa rehabilitasi. Untuk rehabilitasi sendiri ada yang namanya rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Nah, bagaimana dikatakan rawat jalan? Rawat jalan itu apabila si pecandu itu masih dalam kategori ringan atau sedang yang memungkinkan dia untuk dilaksanakan rawat jalan. Kemudian ada satu lagi apabila kategori si pecandu tadi setelah kita asesmen merupakan kategori yang sudah berat. Nah, itu kita perlu lakukan rehabilitasi rawat inap. Rehabilitasi rawat inap ini mereka itu diinapkan di satu tempat, baik itu balai ataupun loka, dan diberi terapi-terapi. Nah, batasannya selama 3 sampai 6 bulan. Nah, kalau rawat jalan itu sesuai dengan kondisi kebutuhan klien. Itu yang kategori yang ringan di rawat jalan dan yang berat di rawat inap. Dan ada satu lagi kita sering dapat yang namanya kayak kasus-kasus tadi remaja yang disampaikan tadi. Kasus remaja itu kan kita kadang-kadang kita ada yang namanya screening intervensi lapangan. Screening intervensi lapangan. Iya, jadi tim kita itu turun ke lapangan, baik di sekolah-sekolah, di sport-sport yang memang ada remaja dan pemudanya. Jadi tim kita itu menyampaikan tentang bagaimana pecandu. Nah, jika ada pada saat di lapangan ada ditemukannya kasus-kasus ringan yang memang kita bisa dengan intervensi singkat, kita melakukan intervensi langsung di lapangan. Nah, itu sebelum dia mengarah ke pecandu yang agak berat dan atau ringan tadi. Nah, kemudian ada lagi ya, panjang. Kemudian ada kategori yang tadi disebutkan anak. Anak, remaja, dewasa. Hari ini kan kalau kita melihat angka penyalahguna narkoba itu kan angka kasusnya yang paling tinggi adalah 15 tahun ke atas sampai dengan 64 tahun, 65 tahun. Nah, artinya apa di sini? Ada anak dan ada orang dewasa dan ada orang yang usia lansia. Usia lansia ini mereka juga pengguna. Iya, pengguna. Dari survei kita disebutkan mereka juga banyak usia di antara rentang 15 tahun sampai dengan 64 tahun, 65 tahun gitu. Nah, mereka ini kan beda-beda ya kebutuhannya ya, walaupun mereka sama-sama pecandu. Nah, kita coba bahas tentang anak dulu ya, yang pertama ya. Jadi kalau rehabilitasi anak itu pada prinsipnya sama dengan rehabilitasi penyalahguna lainnya. Yang membedakan adalah bahwa si anak ini sesuai dengan undang-undang tentang anak, perlindungan anak itu bahwa mereka punya kebutuhan khusus ya, kebutuhan khusus, sehingga penerapan rehabilitasi penyalahguna tadi harus mengakomodir kebutuhan-kebutuhan khusus daripada si anak tadi. Misal dalam waktu anak itu dia butuh dengan pendidikan karena dia masa-masa sekolah, masa-masa pendidikan. Kita harus mengakomodir tentang kebutuhan dia pendidikannya. Kemudian kalau anak-anak itu masih usia di bawah misalnya masa usia bermain, kita juga harus memperhatikan kebutuhan bermain dia. Nah, jadi kasih sayang dia,
kemudian ruang tempat dia, kompok dia. Nah, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau yang dewasa ya sama seperti yang lain, kita itu lansia juga yang 65. Yang beda cuma anak aja. Baik, baik Bu Desi. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi, sebenarnya sangat panjang tentang rehab ini sendiri ya. Karena berbagai kategori tadi mulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa punya tahapan-tahapannya sendiri. Nah, tapi saya juga ingin tahu nih Pak Nasir, sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Kesbangpol sendiri, koordinasi seperti apa yang sudah dilakukan dengan BNN ini Pak? Baik, terima kasih. Selama ini kita koordinasi dengan pihak BNN gini, sebatas baru apa namanya tadi, sosialisasi, ya. Karena kita di tahun-tahun 2000 seperti saya bilang tadi 2020 dan 2021 kita tidak melakukan hal itu. Yeah. Karena di tahun 2022 ini baru berencana untuk tahun ke depan 2023 untuk melakukan sosialisasi, terutama kami sudah merencanakan melakukan program rencana ke depan sosialisasi terhadap kecil kampung. Nah, kecil kampung karena ini kan sudah terlaksana sebenarnya nih. Kampung bersinar ya. Siap, ada program kampung itu ya. Ya, program BNN Pak. Ada program BNN dengan Kampung Bersinar, bersih dari narkoba. Oke. Ini kami pun berencana juga kan kepada kecil kampung pendekatan dulu melaksanakan, mungkin kami akan mengajak pihak BNN sendiri yang lebih paham mengenai hal itu ya, tentang narkoba. Kami sangat antusias sebenarnya dan pihak Kesbangpol sebenarnya koordinatornya. Kalau di Pemda ya Pak. Artinya memastikan di lapangan juga berjalan dengan maksimal nih ya Pak. Iya benar. Nah itulah kedepannya kita berharap juga BNN nanti apapun yang diserahkan di BNN, jangan lupa, jangan ditinggalkanlah Kesbangpol. Gitu. Karena memang Kesbangpol BNN ini juga punya ikatan yang sama dengan tujuan yang sama ya, bagaimana memberantas penyalahgunaan narkoba ini ya, terutama juga di wilayah Kota Banda Aceh. Baik. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita usai pariwara berikutnya, tetap bersama kami dalam program Talk Show. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show. Dan pemirsa, jadi pertanyaan di awal seperti apa sih, ataupun langkah apa yang harus kita lakukan jika ada keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita yang sudah terlibat dengan narkoba. Nah, memang rehabilitasi adalah cara yang paling ampuh untuk menyelamatkan pengguna narkoba ini. Nah, pakarnya ada Bu Desi tadi sebagai penanggung jawab bidang rehabilitasi BNN Kota Banda Aceh. Tadi sudah dibahas seperti apa sih rehab medis, ya. Kemudian juga tadi ada dua, rehab medis dan rehab sosial. Nah, ternyata juga ada hubungannya dengan sosial, tidak hanya medis. Mungkin kalau medis berhubungan bagaimana dengan kondisi orang tersebut, tubuhnya, fisiknya, kesehatannya, ya. Dan rehab sosial sendiri seperti apa ini? Rehab medis dan rehab sosial ya. Jadi medis mungkin arahnya ke pengobatan, sosial lebih arahnya ke fungsi dia sebagai makhluk sosial, individu sosial. Jadi di situ kompleks. Nah, kita memberi perawatannya itu melihat sisi fisiknya, kemudian sosialnya, dan yang terutama penting dalam rehab sosial ini adalah kita menyiapkan si klien ini untuk siap kembali ke masyarakat secara mandiri. Dia bisa melakukan fungsinya secara mandiri. Jadi dalam rehab medis ini, setelah dia rehab medis kita putuskan dengan ketergantungan zatnya, kemudian kita lanjutkan dengan rehab sosial. Dia kita siapkan, kita kuatkan untuk dia bisa kembali ke masyarakat. Yang mungkin selama dia jadi pecandu, dia terganggu ya, hubungan sosial, hubungan dengan keluarga dan masyarakat dan kawan-kawannya terganggu, sehingga kita siapkan baik fisik, mental dia itu untuk dia dapat kembali ke masyarakat. Dengan apa salah satunya? Dia memberikan dia banyak pengetahuan, banyak motivasi, dan yang paling penting adalah kita menyiapkan dia itu untuk mencari apa sih yang menjadi kekuatan dari diri dia. Misalnya dia itu hobinya apa? Dia mampunya di mana? Mentalnya ini ya disiapkan kembali. Itu mental, dan ini adalah lebih ke skillnya. Jadi itu kita biasanya juga kerjasama tuh dengan beberapa instansi untuk memberikan skill kepada pelatihan sehingga misalnya dia hobinya jadi barista, mungkin buat kopi. Nah, kita fasilitasi untuk dia mendapatkan pelatihan barista. Sehingga apa? Tujuannya adalah keluar dari rehabilitasi, dia mampu mencari lapangan pekerjaan, mampu hidup
baik dan layak seperti orang-orang yang lain, seperti kawan-kawan yang lain. Itu kita siapkan. Kenapa? Pecandu ini sangat rawan dengan relapse, rawan dengan hal-hal yang dia memakai kembali. Sehingga apa kita siapkan dia. Bahkan tadi rawan sampai takutnya dia juga akan kembali lagi, iya, relapse itu lagi. sangat tinggi untuk pecandu kalau tidak disiapkan. Baik. Lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat berpotensi akan membuat si pecandu relapse kembali, walaupun dia sudah menjalani rehabilitasi. Makanya pentingnya rehabilitasi ini sebenarnya kompleks nih. Keluarga harus ikut, masyarakat yang sangat penting mendukung. Jadi nggak ada stigma yang masih negatif. Misal hari ini kan kalau kita bisa secara kasar mata kita melihat bahwa masyarakat itu stigmanya masih sangat negatif dengan si pecandu. Nah, kami sendiri yang sering memberikan layanan kepada pecandu, yang dekat sama pecandu, kami kadang-kadang melihat gini, si pecandu ini kadang-kadang dia sudah terjebak dengan pemakaian narkoba, tubuhnya sudah adiksi, dia nggak mampu membatasi ketergantungan dia nggak mampu mengontrol, sehingga makin lama dosisnya makin tinggi pemakaiannya. Satu sisi dia bukan orang jahat, dia adalah orang dengan penyakit kronik membutuhkan narkoba dengan terus-menerus. Mereka adalah orang sakit. Sehingga apa kacamata kita, mereka bukan orang jahat. Nah, mereka butuh apa? Butuh perhatian kita. Nah, mungkin masyarakat selama ini mereka yang sudah menggunakan, mereka pecandu adalah orang yang jahat. Iya, labelnya itu adalah label jahat, kriminalitas. Itu menghambat kita loh. Itu sayangnya itu menghambat kerja kita di lapangan, sehingga apa? Masyarakat yang sudah ada pecandu baik di keluarganya maupun di sekelilingnya nggak mau melaporkan ke kita, sehingga apa? Kesulitan. Pecandu yang di masyarakat yang tidak direhabilitasi berpotensi menjadi agen penerus pecandu yang lainnya. Misalnya gini, dia duduk sama kawan-kawannya, dia nggak mungkin pakai sendiri, dia ngajak kawan-kawannya. Kawannya belum pernah pakai, ayo coba, sehingga yang lain mencoba. Akibat coba-coba ketergantungan, dan itu menjadi seperti kok saya lihat seperti virus ya, bisa mengajak orang lain ya. Jadi kalau si pecandu itu tidak kita rehabilitasi, maka arahnya ke situ. Pengguna makin tinggi, kita nggak bisa menekan angka pengguna. Kenapa? Nggak sembuh mereka. Mereka terus bertambah, mengajak yang lainnya untuk nambah, sehingga apa itu dia. Jadi peran keluarga, peran masyarakat, dan peran kita nih lah yang sekeliling mereka itu sangat penting. Jadi yang ingin saya sampaikan juga ini dari forum ini, saya mengharapkan bahwa masyarakat Kota Banda Aceh ini nggak usah malu, nggak usah malu dan nggak usah takut untuk datang ke BNN untuk direhabilitasi. BNN tidak menangkap, BNN tidak menangkap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Kita akan fasilitasi untuk rehabilitasi dan kerahasiaan pasien itu kami jamin. Dijamin. Kita jamin nggak akan kita sebarkan kemana-mana. Baik di lingkungan kita sendiri. Jadi yang tahu cuman si yang menangani dokternya dan konselornya. Dan hari ini kan Banda Aceh, kalau yang tadi saya katakan rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi rawat inap, hari ini di BNN itu gratis semua loh. Saya ingin infokan sama masyarakat Banda Aceh ya. Untuk rehab itu gratis? Untuk rehabilitasi penyalahguna yang disediakan, difasilitasi oleh BNN itu semua gratis. Untuk semua usia? Semua usia. Baik. Ya. Saya ingin menyampaikan, untuk di BNN kita memberikan layanan rehabilitasi, rawat jalan dan rawat inap itu gratis. Nah, kendala apa hari ini yang BNN hadapi adalah bahwa yang pertama, kebanyakan pecandu yang datang ke kita itu sudah arah yang sudah agak berat, sehingga kita harus memfasilitasinya dengan rehabilitasi rawat inap. Nah, kekurangan kita hari ini adalah di Banda Aceh dan di Aceh sendiri, rehabilitasi miliknya BNN belum ada yang rawat inap. Nah, yang ada cuma rawat jalan. Yang ada rawat jalan di klinik BNN kita. Ada rawat inap, punya jejaring BNN yang berbentuk lembaga rehabilitasi komponen masyarakat atau pihak swasta, dan mereka juga di bawah bimbingan BNN. Nah, kalau tidak ada alternatif, misalnya dengan bermasalah dengan biaya, kita akan rujuk ke mereka yang ada di Banda Aceh. Apalagi juga mereka pemegang BPJS juga gratis ini sebenarnya ya. Nah, ini kalau BPJS saya nggak komen ya, karena di luar area saya nih Bu, karena panjang kalau kita bicara BPJS. Jadi saya bicara rehabilitasi dulu.
Kalau ada masyarakat yang datang ke kita yang sudah kategori berat, kita harus rawat inap. Rehabilitasi rawat inap milik BNN ya, milik BNN belum ada di Aceh. Ada yang terdekat adalah Deli Serdang Medan, kemudian ada di Lido Bogor yang paling besar, ada di Batam, Lampung, dan ada di Sulawesi. Baik. Nah, untuk wilayah Kota Banda Aceh nih Bu, yang mungkin punya swasta itu di mana-mana saja? Ada, kita ada yayasan di bawah kita itu, di bawah bimbingan BNN, itu ada Seramo Mulia, itu ada di Uli Karing, kemudian ada Rumah Getanyo, Rumah Getanyo itu adanya di belakang Suzuya, pas Suzuya yang lama, itu ada Rumah Getanyo. Kemudian ada Yayasan Al-Fatah, itu ada di daerah Kedah, Kampung Jawa. Kemudian ada Pintu Hijrah itu ada di Lamlagang ya, Nesu ya, di belakang STI itu. Ya 4 ya kita ya. 4 ya kita. Baik. Kemudian ada satu lagi, tapi di klinik belum ya. 4, jadi ada Yayasan 4 di Banda Aceh itu yang sudah kerjasama dengan BNN dan kita bimbing, kita arahkan mereka untuk memberikan layanan rehabilitasi yang sesuai dengan standar BNN. Baik. Nah, sejauh ini dari BNN sendiri, dari Ibu Desi juga melihat ada tidak yang benar-benar pulih setelah direhabilitasi itu Ibu? Berapa persen ini? Nah, kalau persen saya nggak berani jawab karena ini membutuhkan penelitian yang akurat ya Bu. Tetapi yang di lingkungan kita, mungkin Ibu nanti saya sarankan juga Aceh TV itu main-main ke lembaga rehab yang dirawat inap, langsung ketemu sama si kliennya. Karena beberapa kali saya ketemu sama mereka, saya bincang-bincang, mereka sangat berterima kasih sama keluarga membawa mereka ke situ. Kenapa? Karena mereka nggak mampu menahan ketergantungannya. Jadi saya sempat wawancara. Dan sebenarnya mereka juga tidak tahu harus kemana ini ya. Makanya gitu. Jadi begitu saya ketemu sama mereka yang dirawat inap di punya yayasan itu, saya ketemu bagaimana pendapat kalian sebelum dibawa ke sini direhab dan sesudah direhab. Saya tanya gitu. Ini jawabannya apa? Saya sangat berterima kasih dengan keluarga yang membawa saya ke sini, Bu. Kenapa? Saya bilang sangat jauh perbedaan pada saat saya memakai dan sesudah saya menjalani rehabilitasi. Artinya apa? Dari klien sendiri, mereka merasakan ini manfaat. Kalau benar-benar pulih yang saya bilang berapa persen, nah itu kembali lagi tergantung dari si kliennya, si klien tersebut, orang tua atau keluarga di sekelilingnya dan masyarakat. Karena dukungan itu sangat penting, Bu. Banyak yang pulih, Oke, dukungan sangat penting sehingga juga rehab sosialnya itu berjalan dengan maksimal, sehingga dia di masyarakat kembali diterima sebagai individunya masyarakat, ya, individu yang utuh dengan perannya di masyarakat dia bisa menjalankan fungsinya di masyarakat. Oke, Pak Nasir. Sejauh ini kalau misalnya mengenai rehab, Kesbangpol sendiri ada peran tidak di situ, Pak? Kalau Kesbangpol sendiri perannya situ belum ada. Kita kan Kesbangpol lebih bagaimana pencegahan ya, Pak? Iya, tahap koordinator aja. Jadi selama ini kita cuma melakukan sosialisasi yang di kampung, tapi nggak semaksimal ini karena belum final ya. Nah, mungkin kedepannya. Kemudian saya sangat menarik tadi yang sampaikan Ibu Desi, sedikit saya mungkin mau tambah ya. Silakan Pak. Karena ini pemahaman yang tadi saya tangkap, karena di masyarakat itu, saya ini masyarakat lah. Sebagai masyarakat ya Pak, sebagai masyarakat. Itu di masyarakat mungkin sangat awam ya menerima seperti tadi rehab. Jalan dengan rawat inap ya. Itu masyarakat nggak tahu itu sebenarnya. Nggak tahu. Artinya memang informasi tersebut belum sampai ke masyarakat. Belum sampai karena sebatas apa? Karena masyarakat dia nggak takut. Oh, Bu Desi. Nggak takut karena saya kan beberapa hari ini pernah juga walaupun secara person menyampaikan kepada masyarakat bahwa memang kalau ada masyarakat saya sampaikan kepada Pak Geki ya, itu bisa disampaikan langsung ke pihak BN. Bisa juga via saya, kita sama-sama lah, gitu mengajak masyarakat menyampaikan. Tapi pihak masyarakat pun masih agak bingung kalau memang ada seperti itu, kenapa? Dan juga mungkin satu lagi masih di masyarakat kita masih ada budaya malu ini ya, seolah-olah itu menganggap aib gitu Ibu. Aib, ya benar. Pertama aib, yang kedua mungkin faktor takut nanti kalau saya ditangkap gitu. Itu faktor. Saya takut keluarga saya, anak saya akan ditangkap ya, lapor akan ditangkap. Padahal tidak ini ya. Tidak, itu. Jadi mungkin disitulah peran nanti BN gimana cara masuk ke kampung-kampung, sosialisasi masalah rehab tadi. Setiap ada bentuk-bentuk sosialisasi diseminasi, sampaikan bahwa untuk rehabilitasi pecandu ini kita nggak usah takut-takut ke BNN. Jangan sampai tunggu berat. Karena nanti kalau udah tunggu berat arahnya udah
sudah lama prosesnya iya, nanti iya, ini Bu Desi ya. Udah mengarah ke kejiwaan, Baik, sulit baik. kita tanggulangi. Baik, seperti yang dinyatakan oleh Bu Desi pemirsa di rumah bahwa untuk rehab itu gratis dan artinya BNN menyediakan dengan BNN secara gratis memfasilitasi layanan tersebut dan jangan takut untuk membawa si korban ya, karena mereka adalah korban yang sudah terjumus dengan narkoba ini, bantu mereka untuk keluar dari lembah hitam ini ya, dari lingkungan ini sehingga mereka benar-benar pulih, sehingga mereka juga dapat menjalankan kembali fitrahnya sebagai manusia, perannya di masyarakat seperti apa ya. Nah pemirsa menarik, kita akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Pemirsa, masih kita lanjutkan bincang-bincang kita hari ini dalam program talk show dengan tema rehabilitasi narkoba. Nah, sudah banyak yang kita bincangkan dan tentu juga sudah banyak pemahaman dan informasi yang pemirsa dapatkan. Dan juga masih di segmen akhir ini masih ada beberapa pertanyaan lagi yang menjadi penasaran saya dengan Ibu Desi juga dengan Pak Nasir ya. Bu Desi, tadi sudah berbagai solusi yang ditawarkan oleh BNN sendiri untuk melakukan rehab bagi mereka si pecandu, si pengguna ini. Nah, tapi ada rehab tadi, rehab medis, rehab sosial, dan juga bagaimana kita mengembalikan peran si pengguna yang sebenarnya korban, tapi di mata masyarakat itu mereka adalah pelaku kejahatan ya. Nah, artinya juga ini bukan tugas yang sulit ya. Mungkin kendala yang dihadapi di lapangan apa itu, Desi? Kalau saya bilang kendala, nggak cukup pembahasan sampai 1 jam. Singkat saja. Kenapa ini hari ini kan narkoba ini kan adalah extraordinary crime ya, kejahatan luar biasa banget. Dan kita semua harusnya mempunyai peran, bukan cuma peran BNN loh nih. BNN nggak bisa apa-apa tanpa ada dukungan dari pihak-pihak sekitar. Yang terutama kendala itu adalah kita di lapangan itu kadang-kadang tidak ini ya, masyarakat masih sangat negatif, apalagi dengan yang namanya rehabilitasi. Seperti saya bilang tadi, stigma masyarakat tentang pecandu, stigma tentang kejahatan narkoba ini yang khususnya penyalahguna itu masih sangat mengkhawatirkan. Sehingga apa efeknya? Pecandu itu tidak dapat tempat rehabilitasi. Kenapa tidak difasilitasi oleh keluarga dan masyarakat? Kemudian masyarakat juga dalam lapangan, misalnya di lingkungan masyarakat itu sendiri, kalaupun ada masyarakatnya yang menjadi pecandu, itu nggak menjadikan prioritas untuk warga kampungnya misalnya ya. Misalnya apa? Minimal melaporkanlah ke BNN. Kita nggak nangkap. Jadi saya tekankan sekali lagi, untuk penyalahguna narkoba, BNN nggak nangkap, nggak pidanakan. Kita fasilitasi untuk rehabilitasi. Itu yang. Jadi saya di sini kalau ditanya hambatan dan kendala, yang penting adalah dukungan ini. Dukungan dari semua pihak, dari Kesbangpol Pak, dari instansi-instansi lain untuk bersinergi dengan BNN menjalankan visi misi kita membersihkan narkoba di Banda Aceh khususnya. Nah, yang saya sampaikan lagi jadi bahwa masyarakat kita ini jangan takut untuk mendapatkan akses rehabilitasi, lapor ke BNN. BNN membantu masyarakat Kota Banda Aceh untuk mendapatkan layanan. Jadi kalau kendala ya lebih ke situlah Bu, lebih ke lapangan ya, stigma, tokoh masyarakat mendukung hari ini. Harusnya seperti itu. Jika ada satu pecandu di lingkungan, tokoh masyarakat bisa melaporkan ke kita, ke BNN. Apalagi kita Banda Aceh ada Kampung Bersinar ya, Kampung Bersinar. Nah, ini saya lupa dari tadi nih. Ada satu program kita Pak. Ini khusus mungkin nggak banyak yang tahu nih. Ada namanya satu program BNN adalah intervensi berbasis masyarakat. Apa itu intervensi berbasis masyarakat? Kita sering sebutnya IBM. IBM itu adalah suatu wadah di masyarakat ya, lokasinya masyarakat, berbentuk seperti sekretariat ya, yang ada agen pemulihannya. Agen pemulihan itu dibentuk dari pemuda kampung dan tokoh masyarakat. Tujuannya apa? Artinya masyarakatnya sendiri sebagai agen pemulihan. Ya, memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat. Jadi IBM itu berbentuk intervensi berbasis masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat ya, melalui agen pemulihan untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Jadi kita berdayakan masyarakat. Karena kalau kita bilang BNN hari ini cuma satu instansi mewadahi 90 kampung di Kota Banda Aceh ini, pasti nggak mampu kita, pasti nggak mampu. Jadi kita bentuk IBM di setiap kampung yang namanya IBM tadi. Jadi masyarakat kampung yang sudah ada IBM, ada agen pemulihannya. Agen pemulihan itu akan kita latih
akan kita latih bagaimana memberikan rehabilitasi yang bisa menangani yang rehabilitasi tingkat kategori ringan. Nah, mereka kita kasih bimbingan teknis sehingga mereka melakukan intervensi di masyarakat. Jadi masyarakat mungkin yang malu ke BNN datangnya ke IBM. Bapak agen pemulihan, gimana saya mau rehab. Jadi mereka IBM itu yang agen itu akan membantu memfasilitasi ke kita. Bila dia ringan bisa ditangani di IBM, akan ditangani oleh agen pemulihan. Bila dia sudah kategori berat akan dirujuk ke BNN. Nah itu. Jadi pentingnya ya dukungan dari pemerintah Kota Banda Aceh juga. Kami harapkan dari BNN adanya IBM itu di semua kampung yang ada Kota Banda Aceh. Baik. Ya. Jadi kalau sudah berjalan sejauh ini kita dari BNN pilot projectnya kan masih 2 tahun nih. Jadi dari BNN sendiri kita di tahun kemarin dan tahun ini kita ada 2 lokasi IBM yang ada di Kota Banda Aceh. Yang tahun ini kita projectnya di Lampulo, Kampung Lampulo, ada intervensi berbasis masyarakatnya. Nah harapan kita di seluruh Kota Banda Aceh ini ada 90 kampung, ada IBM-nya, sehingga apa? Masyarakat tahu rehabilitasi melalui IBM. Ya, itu saja sih. Makasih. Proyeknya 2 tahun lagi nih Bu ya, mudah-mudahan dalam 2 tahun tersebut. Nah, mudah-mudahan kok ada dukungan dari Aceh TV, dari semua kita semua bisa membentuk IBM di 90 kampung. 90 kampung, baik. Bu Desi, apa nih Bu Desi harapan ke depan untuk juga mungkin himbauan untuk masyarakat? Satu aja sih, kalau saya di rehabilitasi ini, jadi pecandu itu adalah korban. Pecandu itu adalah korban. Mereka butuh kita bantu untuk mendapatkan rehabilitasi. Kenapa rehabilitasi? Karena memang rehabilitasi adalah salah satu upaya dan cara yang bisa melepaskan pecandu dari ketergantungannya. Baik. Nah, jadi harapannya, ayo masyarakat Banda Aceh ini jangan takut datang ke BNN, jangan takut, jangan malu, jangan istilahnya jangan takut ditangkap ya. Jadi kita bantu. Ya, itu aja sih. Terima kasih Bu Desi. Pak Nasir, ada yang ingin Bapak sampaikan sebagai statement closing Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Saya cuma menambahkan aja, sangat benar ya yang disampaikan Bu Desi tadi. Kemudian yang mengenai IBM tadi Bu, intervensi itu saya sangat berharap kedepannya diajaklah Kesbangpol untuk ikut serta dalam melakukan rehabilitasi ini. Baik. Kemudian saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat Aceh, khusus Kota Banda Aceh, marilah sama-sama kita berantas itu narkoba. Baik, mari bersama kita berantas narkoba ya. Nah, pemirsa, demikian bincang-bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Tuni mau pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.